Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Muryanto. Terima kasih sampai sejauh ini yang sudah support dengan cara like, comment, and subscribe. Bagi yang belum, silahkan Anda bersedekah kebaikan dengan cara like, comment, and subscribe, karena itu akan menjadi sebuah energi, menjadi sebuah motivasi yang besar bagi saya untuk terus berkarya, untuk selalu memberikan video edukasi yang lebih bermanfaat lagi. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial dasar, tutorial basic atau untuk pemula tentang Microsoft Word. Bagi yang sudah pernah belajar tentang materi ini atau sudah tahu cara pembuatannya, tidak ada salahnya Anda menyimak kembali materi ini. Barangkali ada beberapa poin yang Anda lewatkan. Nah, oke, langsung saja kita ke materi kita kali ini, yaitu tentang Microsoft Word. Nah, saat kita buka dari menu Start, tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi masih berupa layar putih kosong seperti ini, belum kita masukkan teks atau ketikan. Nah, kemudian di bagian atas ada beberapa menu, ada Home, Insert, Page Layout, nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian ada beberapa tools di sini yang digunakan untuk pengolahan kata nanti atau pengolahan ketikan yang akan kita buat. Nah, dari menu Home ini akan kita coba tools-toolsnya di sini yang ada di sini. Fungsinya untuk apa aja sih? Nah, saya coba akan masukkan sebuah kalimat di sini. Belajar Microsoft Word. Nah, Pak, tulisannya masih kecil, bagaimana cara membuatnya agar terlihat besar? Nah, kita blok bisa dengan cara menekan tombol di keyboard Ctrl A, atau bisa juga dengan menggunakan mouse di blok seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan ke sini, ke bagian font size-nya, kita atur ukurannya sesuai dengan keinginan. Misalnya saya ambil font size-nya atau ukurannya 20. Kemudian di sebelah font size, nah, ada Calibri. Nah, ini adalah font style-nya atau jenis hurufnya mau seperti apa. Banyak nanti sampai bawah ya. Kalau untuk pengetikan yang formal seperti penulisan naskah, proposal, atau nanti di tugas akhir, skripsi, biasanya menggunakan Times New Roman. Nah, Times New Roman. Nah, setelah kita atur font size dengan stylenya, kemudian Pak, saya ingin mengganti warnanya gimana? Nah, untuk mengganti warna bisa menggunakan ini, font color. Misalnya saya mau ganti warna merah. Saya mau ganti warna merah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ganti Pak, nggak jadi pakai warna merah, warna biru misalnya. Nah, warna biru misalnya. Nah, sudah berubah jadi seperti ini. Jadi Anda tidak harus mengetik lagi untuk mengganti warnanya, tinggal di blok kemudian pilih font color. Nah, itu untuk font. Nah, kemudian yang kedua, saya misalnya mau memasukkan gambar dari menu. Kalau jika kita ingin memasukkan gambar, kita masuk ke menu sebelah sini, Insert ya, kemudian pilih Picture ya, Insert Picture. Nah, nanti akan diarahkan, kita akan mengambil gambar dari folder yang ada di komputer kita. Nah, misalnya di sini saya sudah menyimpan beberapa gambar. Saya ambil contoh misalnya gambar durian. Nah, Pak, kok fontnya masih gambarnya masih besar sekali. Nah, bisa kita kecilkan sesuai ukuran kita misalnya. Jadi kita tarik seperti ini. Ya, gambarnya sudah mengecil. Ya, terus misalnya saya ingin menambahkan keterangan di bawahnya, misalnya durian runtuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita coba font yang ini nih, BIU. Fungsinya buat apa nih? Nah, kita coba, kita blok dulu. Nah, kita coba yang B. Nah, B ini artinya bold atau tebal. Jadi tulisannya akan dibikin tebal, biasanya untuk bagian judul atau penekanan kalimat, kata. Nah, kemudian kalau yang ini buat apa Pak? I, kita ambil contoh. Nah, I ini
akan tulisannya atau fontnya akan miring, italik, jadi akan seperti miring ke kanan. Nah, kalau yang U kita coba. Nah, kalau yang U itu adalah memberi garis bawah atau underline, jadi ada garis bawahnya seperti ini. Ya, kalau kita mau hilangkan lagi, sama seperti tadi, kita klik lagi, maka akan kembali normal seperti semula. Ya, itu untuk yang tools yang ada di sini. Nah, kemudian saya akan memasukkan kalimat yang panjang nih. Jadi kalimat yang panjang di sini sudah saya siapkan. Ya, di sini ada beberapa baris ya kalimat yang panjang. Nah, misalnya dari kalimat ini kita akan edit atau kita ingin rapikan. Nah, pertama untuk bagian kanannya ini adalah seperti ini, tidak rata ya, tidak rata. Nah, kita ingin meratakan bagian kanannya. Caranya di blok seperti tadi, kita tekan Ctrl A, kemudian kita tekan yang ini ya, justify. Justify ini artinya bisa rata kanan dan rata kiri. Kita lihat bener nggak? Nah, seperti ini. Jadi sebelah kiri rata, sebelah kanan juga rata. Ini menggunakan justify. Kalau kita pilih yang ini, ratanya hanya di sebelah kiri. Kalau kita pilih sebelahnya ini, ratanya dia di tengah-tengah, posisinya di center atau di tengah-tengah. Nah, kalau ini sebelahnya, posisi ratanya ada di sebelah kanan. Maka untuk penulisan seperti skripsi dan sebagainya, biasanya penulisannya kita menggunakan justify ya. Kemudian batas pengetikannya. Nah, batas pengetikannya misalnya kita bisa dari sini page layout, kemudian page setupnya. Nah, dari marginnya bisa kita atur. Nah, di sini ada ukurannya inci, bisa kita misalnya turunkan jadi 0,7 atau berapa. Kemudian kalau misalnya kita naikkan misalnya jadi 1,5 atau berapa dari sini ya. Sama nih, ini top, ini untuk yang bagian atas, kemudian kalau bottom itu untuk yang bawah, left itu untuk kiri, right itu untuk batas kanannya. Nah, kemudian yang bagian paper adalah untuk pengaturan kertas. Jadi misalnya kalau normalnya atau standarnya adalah dia menggunakan letter ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau yang legal ini kalau di kertas yang 1 rem tuh biasanya tulisannya F4, jadi lebih panjang. Nah, kalau quarto atau yang standar tuh biasanya A4, jadi ukurannya A4. Kalau yang legal ini yang lebih panjang ya, kita ambil yang standar aja yang A4. Nah, setelah itu baru diklik OK. Nah, kemudian setelah itu kita akan memberikan header dan footer. Header itu apa, Pak? Nah, header itu adalah biasanya kalau di surat-surat biasanya ada bagian headernya. Misalnya saya ambil contoh, nah seperti ini. Setelah kita klik header ya, ada di menu insert ya untuk header ini. Kemudian kita pilih misalnya stylenya mau seperti apa, pilih yang mana. Di sini sampai bawah banyak nih. Nah, saya mau pilih yang ini misalnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini misalnya contoh header. Nah, misalnya di sini bisa juga kita isi misalnya dari ini, dari PT apa nih, PT Mandiri misalnya, Sejahtera. Nah, nanti sampai halaman berikutnya, sampai halaman 2, halaman 3, headernya ini masih selalu ada, akan selalu ada untuk tulisan PT Mandiri ini. Itu untuk yang header. Nah, kebalikannya, lawannya header adalah footer. Footer, kalau header tadi di atas letaknya, kalau footer letaknya di bawah. Nah, caranya sama, dari menu insert lagi, kemudian pilih footer. Saya pilih yang ini misalnya. Nah, di sini bisa kita masukkan, misalnya kalau di surat biasanya adalah alamat, misalnya alamat DKI Jakarta misalnya. Nah, nanti di halaman berikutnya pun ada tulisan seperti ini untuk di footernya. Itu untuk yang footer ya. Nah, kemudian setelah header dan footer, kemudian kita coba untuk memberikan nomor halaman ya.
Caranya dari menu insert lagi, kemudian pilih page number, nomor halaman. Nah, nomor halaman ini ada beberapa tipe di sini. Ada yang bisa diletakkan di atas, ada juga yang bisa diletakkan di bawah. Nah, misalnya kalau yang diletakkan di atas, kita ambil contoh biasanya yang di kanan atas nih, misalnya kanan atas, misalnya seperti ini. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini satu. Nanti di halaman berikutnya udah otomatis nanti akan terlihat page numbernya langsung ke otomatis ke angka 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian saya back dulu. Nah, bagaimana kalau yang di bawah, Pak, memberikan nomor halaman yang di bawah? Tadi kan yang di atas. Sekarang bagaimana kalau yang di bawah? Caranya dari insert, page number, kemudian pilih yang bottom itu di bawah. Nah, pilih biasanya kalau yang di bawah itu adalah di tengah bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti di bagian bawah di halaman 2 dan berikutnya sama. Di halaman 2 juga ada di tengah bawah, dan halaman 3 juga seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita ketik nih, misalnya kita ingin simpan agar nanti bisa dipakai lagi nih misalnya, atau bisa dilihat lagi hasil ketikan kita. Caranya dari menu ini, yang buletan ini yang di pojok kiri atas, kita klik, kemudian kita pilih save as. Nah, kemudian kita pilih Word dokumen. Kita pilih Word dokumen. Nah, misalnya di sini kita kasih nama, misalnya latihan 1. Setelah itu baru kita klik save. Ingat, nanti Anda menyimpannya di mana? Di bagian dokumen atau bagian download atau bagian yang lain. Biasanya untuk lebih memudahkan di bagian dokumen, atau Anda membuat folder sendiri. Nah, setelah itu, setelah kita beri nama, baru kita klik save. Maka file ini atau ketikan kita sudah tersimpan, ya. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya berikan untuk materi basic atau materi dasar dari Microsoft Word ini. Nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya di Microsoft Word yang kedua, tentang cara membuat kolom seperti di koran, cara membuat drop caps. Wah, apa itu drop caps? Nah, nanti tunggu video saya berikutnya tentang drop caps, tentang bagaimana membuat bingkai halaman, membuat tabel, kemudian memberi border atau bingkai di tampilan Microsoft Word ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.